Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah sesuai dengan kesanggupan kita dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah sesuai dengan sabda Nabi, idza nahaytukum anhu fajtanibu wa idza amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah dia. Dan apabila aku larang dan apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kesanggupan kalian. Ketakwaan yang seperti inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dalam hidup. Ketakwaan yang seperti inilah yang akan membuat segala urusan dan masalah kita menjadi ringan dan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dengan ketakwaan kepada Allah,
maka Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita dan akan memberikan cahaya dari setiap kegelapan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmat-Nya, dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan, serta akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketakwaan merupakan sifat wali-wali Allah, sebagaimana di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan ketakwaan pula Allah akan selamatkan kita dari as-sirat, dari jembatan yang akan dipampangkan di atas punggung neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha dithiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasi as-sirat, jembatan itu. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan mereka yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim terjatuh di dalamnya dalam keadaan bertekuk lutut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, mereka punya sifat dan karakter. Dari sifat dan karakter yang pertama dan yang paling utama yang disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, adalah mereka yang gemar berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Disebutkan di dalam ayat yang mulia ini sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa. Dan yang pertama yang disebut oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan harta mereka, baik di saat senang maupun di saat susah, baik di saat lapang maupun di saat sempit, baik di saat bahagia maupun di saat sengsara. Mereka yang gemar berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, infak dan bersedekah merupakan bukti yang sangat kuat akan keimanan seseorang, sebab harta pada hakikatnya adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Jiwa cenderung kepadanya dan tidak akan mungkin untuk mengeluarkannya dengan cuma-cuma.
maka tidaklah dia berinfak dan bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah, kecuali hal tersebut menunjukkan akan kejujuran iman yang ada pada dirinya, menunjukkan akan kebenaran iman yang tertanam di dalam jiwanya. Itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti yang sangat nyata yang menunjukkan akan kebenaran iman seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada dirinya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak keutamaan dan kemuliaan infak dan sedekah apabila dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan dalam rangka ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, tulus hatinya, tidak ada yang dia niatkan kecuali untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan infak dan sedekah berupa kurban yang diberikan oleh dua anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Akan tetapi Allah hanyalah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Kenapa jamaah sekalian? Sebab Habil berinfak dan bersedekah berupa kurban, dia inginkan dengannya wajah Allah untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Sementara Qabil tidaklah dia berinfak dan bersedekah, tidaklah dia berkurban kecuali untuk menginginkan sesuatu dari perkara dunia. Maka Allah tegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan diberikan naungan oleh Allah, hari yang tiada naungan, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan tersebut, kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam bersedekah sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan dan disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah, ini menunjukkan keikhlasan di dalam berinfak dan bersedekah. Orang yang bersedekah, ikhlas dia dalam bersedekah, dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dan ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami bersedekah, memberi makan kepada orang-orang miskin dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan darinya suatu balasan, bahkan kami tidak harapkan darinya ucapan terima kasih. Yang kami harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu dari sekian keutamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sedekah akan menghapuskan dosa dan kesalahan seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, in tubadus sadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum. Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik.
Dan jika kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan segala kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkannya. Inilah keutamaan dari orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedekah, jamaah sekalian, dia termasuk dari amal kebaikan, dan amal kebaikan sebagaimana kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan segala amal-amal atau segala perbuatan-perbuatan buruk dan kesalahan. Allahu Akbar. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamas sadaqah latutfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan memadamkan api dari siksa yang ada di dalam kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul mengibaratkan sedekah seperti air yang merupakan sumber kehidupan, sementara dosa dan kesalahan bagaikan api yang merupakan sumber kerusakan, yang bisa membakar, yang bisa menghapuskan dan bisa menghabiskan. Apabila api disiram oleh air, maka api dapat padam oleh air. Air bisa mendinginkan sesuatu yang panas, dan air bisa memadamkan amarah yang ada pada diri seseorang. Oleh karenanya Rasulullah SAW menuntunkan bagi orang yang sedang marah untuk cepat-cepat berwudu. Kata Nabi SAW, innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, tercipta dari api. Wa innama tutfi'ul ma'un nar. Dan ketahuilah, sesungguhnya api dapat padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Dengan dia berwudu, maka itu akan memadamkan amarah yang ada di dalam hatinya. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan kita berwudu, maka wudu dapat memadamkan amarah yang ada di dalam hati. Sementara amarah inilah yang akan menafikan sifat ketakwaan yang ada di dalam hati. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memadamkan bara api bahkan di dalam neraka dengan sedekah. Rasulullah menegaskan di dalam sabdanya, ma min ahadin illa sayukallimuhumur rahman laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kata Nabi, tidak ada seorang pun hamba melainkan Allah akan ajak ia bicara nanti pada hari kiamat. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Maka kata Nabi, fayanduru aymana min fala yara illa ma qaddam. Ia pun melihat ke arah kanannya, ia tidak lihat kecuali amalan yang ia telah kedepankan. Wa yanduru asy'ama min, ia melihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam. Ia tidak melihat kecuali amalan yang ia kedepankan. Wa yanduru baina yadayhi, dan dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Maka ia tidak melihat kecuali api neraka yang telah dipampangkan di hadapan kedua matanya. Maka kata Nabi, fattaqullah fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada api neraka
walaupun dengan berinfak separuh korma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dengan sedekah bisa memadamkan bara api neraka. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna al-jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha as-salamata min adabin nar wa makril kafirin. Inna Allaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.